Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman itu Karunia Bapa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 62b, 62 dan 65b. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, bukan? Amin. Karena iman itu juga kita mengamini bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Ia memberi kita makanan yang tidak akan membuat kita lapar lagi, yaitu tubuhnya sendiri. Ia memberi kita minuman yang tidak akan membuat kita haus lagi, yaitu darahnya sendiri. Sebab kita yang menyambut tubuh dan darahnya akan beroleh hidup yang kekal. Namun, sejak semula, Tuhan Yesus memperhatikan bahwa para muridnya meragukan firman-Nya. Firman-Nya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Pernyataan ini mengundang reaksi yang keras dari orang-orang Yahudi. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara-saudari terkasih, melihat situasi itu, Tuhan Yesus berkata pula, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Apakah pernyataan ini membuat pertengkaran di antara mereka meredah? Tentu saja tidak. Bahkan para muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sekarang, apa pendapatmu tentang firman Tuhan Yesus hari ini? Apakah engkau tidak punya persoalan yang sama ketika engkau menerima tubuh Tuhan dalam komuni kudus setiap kali engkau mengikuti perayaan Ekaristi? Kebanyakan dari kita mengalir saja mengikuti perayaan Ekaristi tanpa pernah mempersoalkan misteri inkarnasi Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan menyerahkan hidupnya untuk kita di kayu salib. Kita mungkin lebih sibuk mempersoalkan saudara kita yang tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Betul? Katanya, orang Katolik, kok kamu tidak ke gereja hari Minggu kemarin? Tetapi, siapakah di antara kita yang katanya dan menyambut
tubuh Tuhan pada hari Minggu juga mengatakan amin setelah imam atau petugas gereja menerimakan hosti kudus dengan ucapan tubuh Kristus. Merenungkan daya hidup yang diberikan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kunci dari persoalan tentang santapan rohani yang adalah tubuh dan darah Tuhan hanya dapat dipahami melalui iman yang dikaruniakan oleh Bapa sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jangankan memahami peristiwa perubahan roti menjadi tubuh Tuhan dan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau menguji iman kita dengan pernyataan yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ini. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Inilah yang disebut misteri iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Manusia yang turun dari surga. Ia diangkat ke surga, namun tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Hadirnya setiap hari dalam perayaan Ekaristi menjadi jaminan hidup abadi bagi siapapun yang menyantap tubuhnya dengan penuh iman. Gereja Kudus mempersembahkan kurban Kristus disalib dalam perayaan Ekaristi melalui uskup dan para imam untuk menguduskan umat Allah. Tuhan Yesus hadir kembali setelah nyata melalui pejabat gereja yang tertahbis dengan merayakan misteri kurban salib. Dan ia juga mengorbankan dirinya kepada Bapa untuk penebusan umatnya. Tubuh Kristus yang disambut umat Allah menjadi bekal dan santapan jiwa karena mereka telah dipersatukan dengan Yesus. Saudara-saudari terkasih, hanya iman yang dapat menjelaskan misteri bahwa Tuhan memberikan tubuh dan darahnya. Iman bukan tanpa persoalan. Beriman meyakini apa yang menjadi kehendak Allah adalah berkat dan karunia yang sukar dipikirkan namun mudah untuk ditaati. Masih ingatkah kita pada ucapan Ibu Maria? Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Namun, ujung dari misteri iman yang dipertanyakan oleh Bunda Yesus itu adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 34 dan 38. Maka jawaban yang diajarkan oleh Gereja Kudus kepada calon penerima komuni pertama menjawab, amin, ketika diberikan kepadanya tubuh Tuhan dengan ucapan tubuh Kristus. Gereja mau umatnya memiliki iman akan tubuh dan darah Tuhan yang menyelamatkan dalam misteri Ekaristi Kudus. Marilah kita senantiasa menyadari bahwa Allah dalam Yesus sungguh mempedulikan keselamatan kita. Allah yang akan mengaruniakan kepada orang-orang beriman untuk datang kepada Yesus dan menerima Dia
sebagai juru selamatnya. Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Apakah kita sudah menerima tubuh Tuhan dalam Ekaristi dengan penuh iman kepada Bapa yang menganugerahkannya? Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas karunia agung-Mu dengan memberikan putra-Mu menjadi manusia. Ia telah mengorbankan dirinya karena taat kepadamu dan memberikan kami santapan rohani, yaitu tubuh dan darahnya, agar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.